Proses pencernaan manusia dimulai di mulut. Mulut merupakan tempat dimulainya pencernaan makanan. Di mulut berlangsung dua jenis pencernaan, yaitu pencernaan mekanik yang dilakukan oleh gigi dan lidah, berupa pengunyahan, pergerakan otot-otot lidah, dan pipi untuk mencampur makanan dengan air ludah sebelum makanan ditelan. Pencernaan secara kimia yang dilakukan oleh kelenjar ludah, yaitu pemecahan amilum menjadi maltosa. Selanjutnya di lambung. Setelah makanan dikunyah di dalam mulut, selanjutnya dibawa ke lambung melalui kerongkongan. Makanan dapat turun ke lambung atas bantuan kontraksi otot-otot kerongkongan tersebut. Selama di lambung, makanan akan diproses secara kimiawi menggunakan enzim-enzim pencernaan. Di antaranya ada renin. Zat renin ini hanya dimiliki oleh bayi yang fungsinya untuk mengendapkan protein susu dari air susu ibu atau ASI. Yang kedua ada pepsin. Zat yang satu ini fungsinya untuk memecah protein menjadi pepton. Yang ketiga ada asam klorida atau HCl. Fungsinya untuk mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Yang keempat ada lipase. Zat lipase fungsinya untuk memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Selanjutnya ada usus 12 jari. Makanan diproses dalam lambung sekitar 3-4 jam. Setelah itu dibawa menuju usus 12 jari dan akan dicerna dengan bantuan enzim-enzim dari pankreas. Di samping itu juga terdapat empedu yang dihasilkan oleh hati, fungsinya untuk mengemulsikan lemak kemudian dialirkan ke usus 12 jari. Selanjutnya ada usus halus. Setelah itu, makanan dibawa ke usus halus untuk diserap kandungannya. Seperti lemak diserap dalam bentuk asam lemak dan gliserol. Karbohidrat diserap dalam bentuk glukosa dan protein diserap dalam bentuk asam amino. Sedangkan vitamin dan mineral dapat langsung diserap oleh usus halus tanpa dicerna. Selanjutnya ada usus besar. Kemudian makanan yang tidak dicerna usus halus akan menuju usus besar dan menjadi feses. Air yang ada di dalam usus besar akan diserap kembali ke usus besar. Lalu di anus, sisa makanan yang tidak diserap akan dibuang melalui anus. Selanjutnya saya akan menjelaskan topik permasalahan pencernaan yang terjadi di mulut. Gigi ngilu yang dirasakan waktu mengonsumsi makanan atau minuman yang terlalu panas, dingin, manis, asam, atau bisa jadi juga terasa ngilu ketika gosok gigi, bisa menandakan kalau gigi kamu sensitif. Saya Nurul Fatimah Yusri, NIM 211-12-12-016 dari kelas A2 akan membahas topik permasalahan ini. Jadi kenapa gigi bisa jadi sensitif? Jadi gigi sensitif itu bisa terjadi karena lapisan dentin menipis. Jika lapisan dentin menipis, maka saraf yang ada di dalam gigi jadi lebih terekspos dan jadi lebih gampang terkena rangsangan dari makanan atau minuman yang panas, dingin, manis, ataupun asam. Akhirnya bisa bikin rasa gak nyaman dan ngilu pada gigi. Apa aja sih yang menyebabkan penipisan dentin? Ada beberapa hal yang dapat memicu hal ini. Yang pertama, gigi retak, patah, atau berlubang. Yang kedua, efek samping prosedur, seperti efek samping pembersihan gigi, pemasangan mahkota, pemutihan gigi, dan restorasi gigi. Yang ketiga, sering mengonsumsi makanan atau minuman yang terlalu asam. Yang keempat, kebiasaan menggosok gigi yang terlalu keras. Dan yang kelima, memiliki riwayat penyakit gusi apalagi yang sering berulang. Terus gimana cara mengatasi gigi sensitif? Caranya ya periksa ke dokter gigi. Kenapa? Agar bisa diperiksa secara lebih menyeluruh dan dokternya bisa bantu untuk mengetahui apa sih yang bikin kamu punya keluhan gigi ngilu. Setelah itu, barulah dokter gigi bisa memberikan pengobatan dan perawatan yang sesuai dengan apa yang kamu butuhkan. Terus, abis periksa ke dokter, gimana caranya supaya nggak kambuh lagi? Caranya ya yang pertama batasi makanan dan minuman yang bersifat asam seperti minuman bersoda, yogurt, rujak, lemonade, dan buah-buahan sitrus kayak jeruk, lemon, dan semacamnya. Yang kedua, rutin sikat gigi 2 kali sehari, menggunakan sikat yang lembut aja dan menyikatnya juga lembut-lembut aja. Dan lebih baik lagi jika kamu melakukan dental floss setiap hari. Yang ketiga, menggunakan pasta gigi dengan formulasi khusus untuk gigi sensitif.
Mungkin pembahasannya sampai situ aja. Video ini tidak sempurna, namun semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa.